ibu kami sudah nggak ada lagi napasnya, denyut tadinya berhenti, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meledaklah tangisan kita pada pagi hari tadi itu. Ya, malam ini adalah acara tahlil ya. Pertama. Takjiah lah ya, dalam rangka memberikan hiburan buat Sahibul Hajat, keluarga besar saya dan adik-adik. Jadi saudara dan tetangga yang dekat-dekat saja datang untuk membaca surah Yasin dan doa buat almarhum ibu kami, Ibu Hajah Suat Nikah. Jadi yang datang di sini bukan saja dari keluarga kami yang datang dari berbagai daerah, dari Garut, Bandung, dari kampung sana Bungbulang, dari Jakarta, juga warga di sini, alhamdulillah. Khususnya warga di Taman Anyelir 3 nih, di Blok L6 tempat tinggal adik saya. Hadir di sini. Ya, hari besok pasti juga. Hari kedua ya. Sampai hari ketiga. Terus nanti dilanjutkan hari ke-7. Oh gitu ya, dilanjutkan hari 7. Ya tergantung tetangga, kalau tetangganya mau tiap hari. Kan lebih bagus juga kalau tiap hari takjiah menghibur kita nih, para sahibul duka. Kedatangannya aja, kumpulnya aja udah bikin hati kami terhibur. Insyaallah. Apalagi sambil membacakan doa. Membacakan surah Yasin. Insyaallah. Amin. Bermanfaat buat semuanya, bukan hanya buat almarhum, almarhumah, tapi juga buat yang membacakannya. Amin. Mungkin boleh ceritain kondisi yang ibu sebelum meninggal, kondisi terakhirnya seperti apa sih? Apakah beliau sakit atau gimana? Kondisi terakhir ibu saya itu memang dalam keadaan sakit. Iya, tapi kondisi terakhirnya kritisnya itu kemarin siang ya. Iya, siang. Kemarin lusa juga sudah mulai. Kemarin sebelumnya cuma mencapai puncaknya semalam. Tadi pagi. Puncaknya tadi pagi. Tiba-tiba napasnya semakin nadinya semakin jantungnya ya. Nggak stabil. Detak jantungnya semakin lemah. Kemudian apa yang diucapkan artikulasinya pun nggak jelas. Udah mulai dia mendengar apa yang kita ucapkan ya. Sehingga yang kita lakukan hanya menuntun almarhumah dengan menyebut kalimat Allah ya Allah. Kan nggak lebih mudah. Allah terus bergantian sampai akhirnya pada jam 7.45 ibu kami sudah nggak ada lagi napasnya, denyut tadinya berhenti, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meledaklah tangisan kita pada pagi hari tadi itu, karena pada saat itu kita masih berharap ya, walaupun ibu secara syariat kondisinya semakin melemah, tapi kita masih punya harapan bahwa ibu saya sembuh kembali, napasnya normal kembali seperti yang pernah terjadi di hari-hari yang sebelumnya. Minggu-minggu yang lalu seperti itu, kemudian normal lagi. Kritis lagi, normal lagi. Jadi kita pikir ini seperti yang kemarin, tapi ternyata enggak. Ternyata Allah berkehendak lain. Ibu saya dipanggil oleh Allah pada hari Jumat, ya mungkin jam 7.45 ya waktu kita sedihnya itu pas kita menuntun dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat Allah, itu kan pakai saturasi ya. Taruh di sini alat detektor untuk denyut nadi untuk pendeteksi jantung dan seterusnya. Kemudian nafasnya kan Allah. Pada saat mau dikasih obat oleh adik saya sesuai dengan anjuran dokter, dia keluar, ininya mati, disangkanya batu baterainya habis. Ternyata
habislah nafas terakhir Berarti emang kalau kami. itu jadi itu nggak berfungsi ya, Ya, mau warungnya berfungsi. udah. Ya, Seenggaknya baterainya habis. jangan batunya habis. Ternyata napas ibu saya yang Dan habis. dia tidak bisa menerima obat yang dimasukkan ke dalam Iya. Jadi sedihnya bukan kepalang, tapi juga kita ikhlas. gembiranya ibu meninggal. Kita semua menyaksikan anak-anaknya, ponakan-ponakan, ya cucu-cucunya nenek, ya cucunya ibu saya maksudnya melepas kepergian ibu, dan kita mengingatkan kalimat-kalimat Allah itu sehingga puaslah kita. Puasnya nggak ada yang kecolongan ya, nggak kecolongan tidur gitu. Jadi seharian nggak tidur Ya, karena bergantian untuk tidak berhenti menuntun mentalkinkan ibu. Berarti meninggal ibu ini sakit apa sih, dan sudah berapa lama sakitnya itu? sakitnya mama tuh udah hampir mau setahun lebih lah. Ya, setahun lebih, tapi itu pun artinya iya, tensinya naik turun lah ya. Tapi walaupun kemarin-kemarin sakit itu nggak seperti seminggu ke sini. Pada saat seminggu yang sebulan ya kali ya, Oke. itu masih tangannya masih Bisa digerakin lah. masih bisa jalan-jalan. Jalan pakai kursi Pakai kursi roda. Sono keliling Nah, sama saya keliling-keliling. kenapa pakai kursi roda? Cuman karena ini doang, lemes. Lemes. Lemah di badannya sehingga jalan-jalan. Nah kemarin mah di 2 minggu terakhir kali ya deh. Ya. Jadi kalau kemarin 2 minggu terakhir ini memang tidak bisa lagi untuk menapak jalan gitu. Ya. Apalagi pakai kursi roda. Apa namanya? Tidak bisa pakai kursi roda, apalagi jalan. Kursi roda aja nggak mau, bisa duduk. Ya akhirnya terbaring. Iya. Pempersnya di situ dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ingatannya masih, Oh iya. ucapannya masih. Jadi lisannya kalau masih. yang bikin seneng tuh dia yang suka memulain kalau selawatan. Itu dia. Berarti kita ngikutin ala Muhammad sallallahu. Oh, itu dia minta agar kita bersolawat itu. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Wah, Bangunin seneng. itu kalau malam. Heeh. Jadi nggak dia teriak, panggil anaknya enggak. Dia Allah. bersolawat itu bangun. Allah. Ya Allah. Sehari-hari kan yang ngurusin ibu saya kan adik saya, Tanti namanya merempat. Perempuan dan suaminya di sini kerja. Jadi kita kakak nih, saya kakaknya juga tergantung waktunya bisa ke sini. Jadi alhamdulillah terus. Berarti stroke ini bukan stroke seluruh badan gitu ya? Enggak, ibu saya. Enggak stroke. Ibu saya enggak, bukan stroke. Cuma ada penyakit di organ tubuh di perut ya. Jadi ada benjolan Di berbentuk kristal menurut hasil USG di saluran pankreasnya. Dan ada gangguan juga di empedu hati. Karena pernah diopname 2 kali di rumah sakit Depok. Jadi itu sudah hasil diagnosanya harus diangkat, paling nggak di kemo. Nah, karena nggak di coba, kalau nggak di kemo dia badannya lemah, makin drop, kemudian gatal-gatal. Tapi gatal-gatalnya alhamdulillah sudah bisa diatasi. Iya. Gatalnya tuh karena ada apa sih? namanya Gangguan empedu itu kalau biasa Lubin. Apa ya? Apa sih namanya Lubin? Bilirubin. Bilirubin. Itu dokter yang ngerti dah pokoknya. Kalau bereaksi itu sakit gatalnya katanya sampai ke seluruh badan. Ya kan? Tapi silakan pas mau sekarang ini gatalnya nggak ada. Cuma ada bekakan karena kan itu mengaruhi dari cairan itu ya. Jadi yang gatal mah udah bisa diatasi, udah nggak gatal lagi. Cuman lemesnya nggak bisa bangun ini belum berhasil kita pulihkan. Ibu sudah meninggal duluan. 81 tahun. 1 tahun. Alhamdulillah dapat bonus dari Allah. Jadi walaupun sakit, yang Gilar tadi adik saya bilang sampai setahun, itu berarti bukan
bukan berarti sakitnya Jadi kakinya ngegoler, enggak, masih bisa jalan, tapi kategorinya sakit. Tinggal tadi kan katanya pada kumpul semua. Iya. Apakah sebelumnya ada firasat ya Bang atau gimana? Kalau bicara pas secara apa namanya fisik yang disaksikan sehari-hari, gimana Gilar kemarin itu? Ya kalau ngelihat dari firasat mah Firasat mah nggak ada. nggak ada. Karena apa, Pak? Itu tadi karena Iya kalau melihat dari gejala mamah itu loh, ibu saya nih, ibu kami semua itu pada saat dia 2 hari kemarin tuh agak lemah fisiknya tidak seperti biasanya itu paling kenapa nih ada apa nih. Tapi kita punya pikiran karena memang kemarin sebelumnya suka mengalami gejala kayak gitu mungkin hal-hal yang biasa gitu kan. iya, Nah, tapi pada akhirnya dia menyimak. Jadi gini intinya saya berdua di situ dia manggil abang saya, ya kan? Dia malamnya kumpul, ya udah semua kumpul di sini. Yang Mang A bilang tadi pada kumpul di sini, paginya firasat mah nggak ada. kalau ngelihat secara fisik memang udah lemah. Tapi kita punya harapan besar bakal sehat kembali. Sehingga firasat itu jangan-jangan yang negatifnya kita kubur. Kita berpikiran positif bahwa ibu bakal sembuh. Mama kuatkan, mama kuatkan, mama sehat kan. Ntar kalau sehat kita jalan-jalan ya, kita ke Garut, kita ke Bandung silaturahmi. Mau umroh nggak mama? Mau, masih bisa diajak berkomunikasi. Keinginan terakhir mendiang ini mau umroh. Saya kita semua nawarin nih. Nawarin. Oh. Kalau sehat kita pergi umroh, ya kan? Tapi nggak bisa karena nggak bisa jalan katanya. Nggak apa-apa pakai kursi roda juga, orang-orang juga banyak yang pakai kursi roda. Yang penting sehat mamanya. Iya. Makanya semangat dong. Pokoknya sambil dicandain. Kalau iya ya. Ntar kalau kesehatan kita pergi ke umroh. Tapi latihannya pergi ke rumah Om Baban, ke Om Beni, ke Om Bas, Om semua ke umroh. Itu cuma dicanda-bercandain. Iya kalau bercandain ibu kan. Kayak kan ada kalau lagi sahur tuh kan sahur. Kalau ini ke ibu sehat. Dia senyum dong mamanya. Sehat kan mama? Iya sehat. Mau jalan-jalan ke Garut kan? Ya, mau ke kampung ke Garut, tempat kelahirannya. Begitulah. Maksudnya nggak taunya nggak sempat kita menuju ke Garut, ke Bandung. Saudara-saudara di Garut sekarang pada datang. Keinginan terakhir ibu yang belum terpenuhi apa sih Bang? Yang udah pernah diomongin. Ibu saya itu ya itu tadi sebetulnya kenapa kita ngomongin umroh karena sebelum COVID itu kepengen umroh kita iya ya mah kita anak-anak kita pengen berangkatin lah ya kan setelah itu keburu COVID ya. Kan kita pengen udunan bareng ngajak ibu pergi umroh ditemenin sama adik saya tuh dan saya. Tapi ternyata nggak kesampaian. Ada pesan itu Bang, pesan atau wasiat terakhir dari ibu untuk abang-abang atau keluarga gitu. Oh iya. Pesan jelas. Pesan bukan saja pada saat dia sakit, pada saat dia sehat selalu pesan sama kita. Kalau yang lagi sakit kemarin gimana deh? Pesan yang selalu disampaikan serukun, akur, damai, jangan suka berantem, saling perhatian. Dan yang paling membuat pegangan kita ini ada anak dari adik saya, adik kami itu namanya Gartika Ati kan sudah meninggal lebih dulu, punya anak 2 ya, laki-laki dan perempuan. Dipesankan sama ibu supaya jaga ini karena anak ini yang 2 ini dekat sama neneknya karena tinggal sama neneknya sama almarhum ibu saya. Nah kalau dia nggak ada ntar tolong nih pesannya jangan sampai nggak ada mama dia karena adik saya sudah nggak ada merasa bahwa takut nggak terperhatikan. Itu aja pesannya supaya kita tetap rukun damai, apa namanya, akur, itu aja.
Seperti ibu-ibu yang lain pesan buat anak-anaknya, ya damai, akur, bahagia, saling tolong menolong, saling memperhatikan, saling bersilaturahmi itu Tapi sama pada saya saat rasa. ngomong itu kita kita enggak bawa ke hati gitu. Ya. Jangan-jangan nih ngomong begini, jangan-jangan ngomong begini gitu ya. Itu Enggak kan? pesan apa? Tadi kan udah dibilangin jangan katanya sakit, sehat aja juga mesin kayak gitu. Tuh. Iya maksudnya kan kita tidak berpikiran negatif ketika Iya. ibu ngomong gitu. Iya. Secara umum artinya anak yang dua itu dijaga kan nggak sakit pun Selalu boleh. berpikir. Oh. Jadi kita selalu Ternyata itu sebuah pesan kan. Pesan. Gitu. Tidak disangka-sangka itu ada pesan yang kedua. Mama, oh iya pada waktu itu kan kita kan lebaran kan belum nengok ke ziarah bapak ke makam bapak almarhum di Ratu Jaya. Jadi kita pada belum berangkat karena mama sakit. Dia sempat ngomong kita belum ke makam ya, Ya. ke makam bapak. Apa kata mama, ntar mama kalau nggak ada mau di situ aja sama bapak gitu. Kan- Ngomong sembarangan aja mama kalau ngomong. Maunya. Kan biasanya yang terjadi ngelihat yang disebut dari pesan tadi nih. Lihat kesehatan kalau orang tuanya udah nggak ada biasanya suka terpecah tuh anak-anaknya. Ada yang di sana nggak pernah ketemu sama adiknya, ketemu abangnya, bahkan suka ada yang berantem. Nah itu yang dikhawatirkan sama ibu kita. Kalau bapak nggak ada, mama nggak ada, tetap jalin keakraban, kerukunan itu aja pesannya. Iya. Boleh terakhir bang, doa buat mendiang ibu. Saya dan keluarga besar ini berharap ibu saya sakit cukup lama, mudah-mudahan itu menjadi proses pengampunan dosa buat kita. Amin ya Segala Allah. dosa-dosa yang dilakukan baik yang sengaja maupun enggak. Yang kedua meninggal di hari Jumat, mudah-mudahan hari Jumat hari yang bagus. Mudah-mudahan ibu saya Amin. saat ini berada di taman-taman surganya Allah, di taman surganya Allah di alam barzakh sana, diterima Amin ya Allah. amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya Dan insya Allah mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW di yaumil di akhirat kiamah. nanti ya. Amin. Dan Amin. anak-anaknya mudah-mudahan pada akur, Ya. pada rukun Anak cucu menantunya rukun damai akur lah pokoknya. dan tambah kuat juga sabar karena memang rada Iya pokoknya kuat dalam menghadapi ini takdir dari Allah. Sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah kuncinya ya. tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Kasih sayang. Kasih bang.